Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, akhir-akhir ini kita cukup sering menemukan beberapa video dari beberapa penghujat Islam dari umat sebelah ya, yang menyebarkan syubhat ataupun fitnah bahwa di dalam Islam dianjurkan berbuat dosa dan sejenisnya ya, yang tanpa ilmu mereka memframing dan menghujat Islam ya. Dan aku juga sudah menanggapi beberapa video mereka dengan video-videoku ini ya. Bisa teman-teman tonton. Bahkan di dalam satu video mereka menyebarkan syubhat mengenai bolehnya menyetubuhi hewan dalam Islam ya, tanpa diganjar hukuman apapun. Sementara hadis mengenai hal tersebut itu adalah hadis yang mauquf ya, atau hadis itu hanya sampai sahabat saja. Jadi itu hal yang mungkin dulunya berlaku di antara sahabat gitu ya. Dan sedangkan hadis yang marfu atau hadis yang sampai ke Rasulullah SAW justru melarang dan menghukumi pelaku zina terhadap hewan dengan hukuman mati atau dibunuh ya, atau dirajam sampai mati. Dan hewannya sendiri pun, hewan yang disetubuhi oleh pelaku perzinahan dengan hewan tersebut itu juga harus dibunuh. Ya, jelas ya. Nah, seharusnya mereka ya, para oknum penghujat dan sekaligus roh penyesat tersebut, harusnya mereka tuh ngaca ya dan sadar dengan isi kitabnya sendiri ya sebelum menghujat Islam. Di antaranya bisa kita lihat ya dalam ayat-ayat berikut ini. Kita lihat ya di kitab Hosea di pasal 1 ayat 2 sampai 3. Ini ayat 2-nya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang laki-laki. Kemudian di pasal 3, di ayat 1 ya, kita bisa lihat, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Dari ayat-ayat tersebut terlihat jelas ya bahwa Tuhan Yahweh menyuruh Nabi Hosea untuk bercinta dan mengawini pelacur. Kemudian juga ada di kitab Hosea pasal 4 ayat 14. Kita lihat ya. Di sini dikatakan ya, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Terlihat di sini ya bahwa Tuhan Oten tidak menghukum pelacur. Ya. Hal ini jelas melanggar hukum Taurat yang dibuat Tuhan mereka sendiri. Ini juga sekaligus menunjukkan salah satu kontradiksi dalam ayat-ayat Bible ya. Kemudian ada juga di kitab 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Kita lihat ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Di kedua ayat ini sepertinya menunjukkan cara Tuhan Oten untuk menghukum suatu kaum, tapi dengan melanggar hukum yang ditetapkannya sendiri ya. Ini justru aneh ya, yaitu menyuruh orang untuk berzina ya. Bahkan di kitab Yesaya 23 pasal 17 sampai 18 kita lihat ya. Aku bacakan ya. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya. Dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi.
Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Luar biasa ya, ini ayat. Di sini jelas dikatakan ya, bahwa upah bersundal itu akan kudus bagi Tuhan. Jadinya agak aneh ya, Tuhan Oten kok malah memotivasi orang untuk melakukan dosa dengan berzina ya. Selain ini melanggar hukum Taurat yang ditetapkannya sendiri, tentu ini melanggar norma-norma kesusilaan ya. Mungkin ini semua ada hubungannya ya dengan salah satu surat Paulus, yaitu kitab Roma 5 ayat 20. Kita lihat ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Wow, serem ya. Sementara dalam Islam, Allah tidak pernah sekalipun menyuruh atau memotivasi umat Islam untuk melakukan zina dengan alasan apapun. Jadi pertanyaannya, ini ajaran macam apa ini ya? Sangat tidak waras kalau ada Muslim yang tertarik untuk pindah agama dan masuk ke agama yang kitabnya mengajarkan hal-hal seperti ini ya. Jadi setiap Muslim harus tetap hati-hati dari bujuk rayu ataupun segala macam usaha penyesatan ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dari umat sebelah untuk menggoyah iman Islam kita. Jangan sampai menjadi kafir karena keluguan dan kebodohan kita. Bentengi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari segala usaha yang ingin menjerumuskan kita kepada kekafiran ya. Demikian ya teman-teman videoku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channelku ini dan share video-videonya biar semakin banyak umat yang terbentengi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.